Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milta Bima Putri dari kelas Pendidikan Fisika 3A dengan NIM 2308060012. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hadis, yaitu 8 hadis untuk memenuhi tugas mata kuliah studi hadis. Yang pertama yaitu hadis pendidikan. Hadasana Ali bin Muhammadin hadasana Waqi'un an Usamata bin Zaidi an Muhammadinil Munkari an Jabiri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ilman nafi'ah wa tawa'addu billahi min ilmi la yanfa'u. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad telah menceritakan kepada Waki dari Usbah bin Zaid dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir, ia berkata, Rasulullah bersabda, mintalah kalian kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kalian kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Status hadis hasan menurut Nasiruddin Albani. Penjelasan isi hadis ini menekankan bahwa tidak semua ilmu memiliki nilai yang sama. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat ketakwaan kepada Allah dan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ilmu yang tidak bermanfaat dapat membuang-buang waktu, tenaga, pikiran, bahkan bisa jadi ilmu tersebut justru membawa kita kepada kesesatan. Untuk nilai-nilai dalam hadis ini mengajarkan kita untuk tidak sembarangan dalam mencari ilmu. Terus, doa sebagai sarana mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mengharapkan petunjuk dan hidayah dari Allah adalah hal yang sangat penting dalam menuntut ilmu. Selanjutnya yang kedua yaitu hadis fenomena alam. Di sini saya mengambil hadis fenomena gerhana. Hadasana Abdurrahmani hadasana Zaidatu an Ziyad bin Ila faqat qala sami'tu Mughirah bin Su'aita yakun kasafas samsa ala abdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim faqala nasun kasafat limani Ibrahim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in syamsa wal qamara ayatini min ayatillahi yan kasifani limanti ahadi walali hayatihi faida ra'aymu hu fadu'ullaha wa sallu hatta yankasifa. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Zaidah dari Ziyan bin Ilakah, ia berkata, saya mendengar Al-Mughirah bin Su'ban berkata, gerhana matahari pertama terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah terjadi gerhana matahari, yakni saat wafatnya Ibrahim, putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang lalu berkata, terjadinya gerhana matahari itu karena kematian Ibrahim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya gerhana matahari dan bulan tidaklah terjadi karena kematian seseorang ataupun karena kehidupannya. Jika kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah dan sholatlah hingga ia tersingkap kembali. Hadis riwayat Ahmad. Untuk status hadis yang merupakan isnad sahih menurut Su'aib al-Arnaud. Penjelasan isi hadis ini memberikan penjelasan yang jelas bahwa gerhana matahari dan bulan adalah fenomena alam yang biasa yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kehidupan manusia. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk merespon peristiwa ini dengan cara yang benar, yaitu dengan berdoa, bertawakal, dan melaksanakan sholat gerhana. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini menegaskan bahwa segala fenomena alam termasuk gerhana adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajarkan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan.
Hadis ini juga menunjukkan pentingnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, termasuk dalam menghadapi peristiwa alam seperti gerhana dengan melaksanakan sholat gerhana dan berdoa. Hadis yang ketiga yaitu hadis kimia, larangan meniup makanan. Hadasana Abdurrahmani bin Mahdi an Israila an Abdil Karimi an Ikrimata an ibni Abbasi qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nafi fit ta'ami wasyarab. Artinya, telah menciptakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi bin Israel dari Abdul Karim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang meniup ke dalam makanan dan minuman. Hadis riwayat Ahmad. Satu hadis isnad sahih menurut Su'aib al-Arnut. Penjelasan hadis dalam bidang kimia, pada saat kita meniup makanan maka kita akan mengeluarkan gas yaitu CO2 dari dalam mulut. Menurut reaksi kimia, apabila uap air bereaksi dengan karbon dioksida dan membentuk senyawa asam karbon H2CO2 yang bersifat asam, sehingga akan menjadi masalah bagi kesehatan kita. Hadis ini mengajarkan untuk nilai-nilai hadis ini mengajarkan akan pentingnya menjaga kebersihan makanan dan minuman. Dengan menghindari meniup makanan, kita mencegah kontaminasi oleh bakteri yang berasal dari mulut. Selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa sabar dalam diri kita. Menunggu makanan agar dingin sebelum dimakan menumbuhkan sikap sabar. Selanjutnya yang keempat, hadis lingkungan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahatta haita alal ardi fahiyalahu. Artinya masih melalui jalur periwayatan yang sama seperti hadis sebelumnya. Dari Sumurah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan memelihara tanah kosong, maka tanah itu menjadi haknya. Hadis riwayat Ahmad. Untuk status hadis Hasan li Ghairi menurut Su'aib al-Arnut dan isnad dhaif menurut Su'aib al-Arnut. Penjelasan isi, istilah menghidupkan tanah kosong ini dapat diistilahkan fikih disebut ihya al-mawat. Artinya menghidupkan tanah yang mati atau tidak berdaya guna dengan cara mengolahnya menjadi lahan pertanian, perkebunan, atau yang untuk kepentingan lainnya. Hadis ini menegaskan bahwa siapapun yang berhasil menghidupkan tanah yang sebelumnya tidak bermanfaat, maka ia berhak atas tanah tersebut. Ini merupakan bentuk penghargaan atas usaha dan jerih payah seseorang dalam mengelola sumber daya alam. Untuk nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini mendorong umat Islam untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Selanjutnya yaitu dengan mengolah tanah secara bijaksana, kita dapat menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah terjadinya kerusakan alam. Selanjutnya yaitu hadis kelima, hadis hewan. Hadasana Husaimun ahbarona Mujalidun wa Zakaria wa ghairu muha ani Sya'bi an Adi bin Hatimi qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saidi mi'radi faqala ma asoba bihadi faharoko faqul wa ma asoba bi ardihi faqatala fa innahu waqidun fala ta'kul. Terjemahannya, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah mengabarkan kepada kami Julaid dan Zakaria dan selain keduanya. Dari Asy-Sya'bi dari Adi bin Hatim, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah tentang Syahidul Mi'radil, hewan buruan yang terkena tombak namun yang mengenai sasaran bukan bagian tajamnya. Maka beliau menjawab, hewan buruan yang terkena oleh bagian ujung tombak kemudian mati, maka makanlah, dan hewan yang terkena oleh bagian tombak yang lain sehingga mati, maka ia adalah waqif, hewan yang dibunuh dengan menggunakan alat yang tidak tajam.
Karena itu janganlah kamu memakannya. Status hadis yaitu isnad sahih menurut Syuaib al-Arnus. Penjelasan hadis ini menegaskan pentingnya metode yang benar dalam berburu dan menyembelih sesuai dengan syariat Islam. Hadis hewan yang mati karena benda tajam halal untuk dimakan, sedangkan hewan yang mati karena benda tumpul atau tanpa penyembelihan yang sah tidak boleh dimakan. Nilai-nilai yang terkandung hadis ini menunjukkan perlunya memeriksa cara memperoleh makanan, tidak hanya fokus pada jenis hewannya saja, tetapi juga bagaimana hewan itu mati. Hadis ini mengajarkan kita dalam berburu harus ada usaha untuk tidak menyiksa hewan tersebut. Selanjutnya hadis ke-6, hadis matematika. Ahabbus sholati ilallahi sholatu Daud alaihi salam. Ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud wa kana yanamu nisfa laili wa yakumu sulusuhu wa yanamu sudusa wa yasumu yauman wa yuftiru yauma. Artinya, sesungguhnya puasa yang paling dicintai di sisi Allah adalah puasa Daud alaihissalam, dan sholat yang dicintai Allah adalah sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Beliau bisa tidur di separuh malam dan bangun tidur pada sepertiga malam terakhir. Lalu beliau tidur kembali pada seperenam malam terakhir. Nabi Daud bisa sehari berpuasa dan keesokan harinya tidak berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Status hadis sahih menurut ijma ulama. Penjelasan isi hadis, pada hadis tersebut Nabi Muhammad SAW secara langsung menyebutkan 3 buah bilangan pecahan yang terdiri atas 1/2 malam yang berkaitan dengan waktu tidur, 1/3 malam waktu bangun, dan 1/6 malam waktu tidur kembali Nabi Daud alaihissalam. Adapun yang menarik terkait bilangan pecahan tersebut pada hadis ini adalah jika ketiga bilangan pecahan tersebut dijumlahkan, yaitu 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/6, maka hasil penjumlahan tersebut adalah 1. Nah, untuk nilai-nilai yang terkandung yaitu Nabi Daud menunjukkan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, sholat malam yang dilakukan Nabi Daud mengajarkan pentingnya memanfaatkan waktu malam, khususnya sepertiga malam terakhir, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, hadis ke-7, hadis tentang tumbuhan. Haddatsana Waqi'un haddatsana Sufyanu an Abdillah bin Isa an Atha'i Sami an Abi Sadiqi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu zaita wa zahibu bihi fa innahu min syajarati mubarakati. Artinya telah menciptakan kepada kami Waqi, telah menciptakan kepada kami Sufyan dari Abdullah bin Isa dari Atha Asyami dari Abu Asyid, dengan Rasulullah SAW bersabda, makanlah buah zaitun dan pakailah minyak rambut dari buah zaitun, karena buah itu dari pohon yang berberkah. Hadis riwayat Ahmad. Status hadis isnad dhaif menurut Syuaib al-Arnus. Penjelasan hadis ini menunjukkan umat Islam untuk memanfaatkan buah zaitun baik dengan memakannya maupun dengan menggunakan minyak untuk perawatan tubuh seperti rambut. Rasulullah SAW menyebutkan pohon zaitun sebagai pohon yang berkah yang mengandung banyak kebaikan. Untuk nilai-nilai yang terkandung mengajarkan umat untuk mengenali dan menghargai nikmat Allah serta memanfaatkannya dengan cara yang baik. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam. Hadis ini mengajarkan pentingnya memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Selanjutnya yaitu hadis terakhir, hadis ke-8 tentang tumbuhan. Haddatsana Abdullahi Muhammadin wa sami'tuhu ana min Abdillahi bin Muhammadin Abi Saibata qala haddatsana Abu Asamata an Abdul Hamid bin Ja'farin an Zur'ata bin Abdirrahmani an Maulan Lima'farin Taimi an Asma'a binti Umais qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimada kunti
tastaswina qalat bisuburun mi qala harun jarun sumastaifi tu bisana qalat lau kana syai'un yasfina min mauti kana sana au sana sifaun min maut. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, dan aku telah mendengarnya dari Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Abdullah Jamid bin Ja'far dari Zurah bin Abdurrahman, dia dari bekas budaknya Ma'mar At-Taimi dari Asma binti Umais, dia berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, dengan apa kamu mengobati perutmu? Dia menjawab, dengan subrum sejenis tumbuhan berbiji. Lalu beliau bersabda, itu sangat panas sekali. Lalu aku berobat dengan sana, jenis tumbuhan. Beliau bersabda, jika ada yang bisa menyembuhkan dari kematian, maka itu adalah sana, atau sana adalah penyembuh dari kematian. Hadis riwayat Ahmad. Status hadis yaitu isnad dhaif menurut Su'aib al-Arnud. Penjelasan isi hadis ini menceritakan dialog antara Rasulullah dan Asma binti Umais tentang pengobatan dengan tanaman herbal, yaitu subrum dan sana. Rasulullah SAW menegur penggunaan subrum karena sifatnya yang sangat panas dan kurang aman. Kemudian merekomendasikan sana sebagai obat yang paling baik. Bahkan menyebutkan bahwa jika ada obat yang bisa menyembuhkan dari kematian, maka itu adalah sana. Untuk nilai-nilai yang terkandung, hadis ini mengandung nilai pentingnya menjaga kesehatan dengan cara yang tepat, kehati-hatian dalam memilih obat, pengakuan terhadap khasiat tanaman herbal, serta mengingat bahwa segala kesembuhan berasal dari Allah, sementara kematian adalah takdir yang tidak dapat dihindari. Hadis ini juga menunjukkan sikap Rasulullah SAW yang santun dan bijaksana dalam memberikan nasihat tentang kesehatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait beberapa hadis. Ada 8 hadis, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.